Yo, balik lagi di channel Mang Ce Finance, tempat kamu mendapatkan info seputar pinjaman online. Buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman online, harap diperhatikan terlebih dahulu ya untuk biaya-biaya yang diberikan oleh aplikasinya. Seperti biaya layanan, biaya administrasi, denda keterlambatan, dan yang paling penting adalah bunganya. Karena bunga juga di setiap aplikasi itu berbeda-beda. Takutnya nih ya, kalian meminjam senilai 2 juta rupiah, tapi yang harus kalian kembalikan 3 juta rupiah bahkan sampai 4 juta rupiah. Nah, dalam kesempatan video kali ini, gue akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol bunga rendah dan juga memberikan sedikit tipsnya supaya kalian mendapatkan bunga rendah dalam pinjaman online. Karena percuma aja kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang katanya memberikan bunga rendah, tapi kalian tidak mengikuti saran dari gue. So, buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, simak aja video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip-skip. Di era serba digital ini, lebih tepatnya di tahun 2026, sudah banyak banget aplikasi penyedia pinjaman online, bahkan orang Indonesia ini dalam keadaan darurat mengandalkan pinjaman online. Ya, hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, aplikasi penyedia pinjaman online memberikan kalian pinjaman bukan untuk meringankan beban kalian ataupun membantu kalian. Tapi mereka semua ini pada mencari keuntungan. Yang pertama, melalui biaya layanan, biaya administrasi, denda keterlambatan, dan juga bunga. Nah, untuk meminimalisir biaya-biaya berlebihan yang diberikan oleh aplikasi pinjol, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Karena di sini gua akan memberikan sedikit tips supaya kalian mendapatkan bunga rendah dalam pinjaman online dan juga merekomendasikan daftar aplikasi pinjol bunga rendah terupdate di tahun 2026 ini. Nah, untuk tipsnya supaya kalian mendapatkan bunga rendah dalam pinjaman online sebenarnya cukup sederhana ya, dan gue sudah sering kali bilang. Tipsnya adalah kalian ambil tenor itu singkat-singkat aja, mentok-mentok itu 6 bulan. Kenapa kayak gitu? Karena aplikasi pinjol memberikan bunga hanya 2 tipe aja. Yang pertama memberikan bunga harian dan yang kedua memberikan bunga bulanan. Jadi otomatis kalau kalian mengambil tenornya panjang, bunganya akan semakin tinggi. Gua akan contohin sedikit nih ya. Misal kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang memberikan bunga 2% per bulan dan kalian mengambil tenor selama 12 bulan. Maka 2% dari bunga ini dikali 12 hasilnya jadi 24%. Meminjam senilai 1 juta rupiah, bunganya sendiri senilai 240 ribu rupiah. Jadi meminjam 1 juta, total pinjaman yang harus kalian kembalikan senilai 1 juta 240 ribu rupiah. Coba kalian bandingkan mengambil tenor selama 3 bulan aja. 2% dari bunga dikali 3 hasilnya cuma 6%. Meminjam senilai 1 juta rupiah, bunganya cuma 60 ribu rupiah saja. Kan itu sangat jauh banget perbandingannya. Iya, kalau memberikan bunganya 2% per bulan. Kalau lebih dari 2%, maka kalian akan terbebani sendiri oleh bunganya. Dan nominal pinjaman juga sangat berpengaruh ya. Nominal pinjaman lebih tinggi, maka bunganya juga akan semakin lebih tinggi. Ya, sebenarnya kuncinya kan sangat simpel ya. Kalian ambil tenor yang singkat-singkat aja, mentok-mentok 6 bulan, kalau bisa sih 3 bulan. Ya memang sih kalau kalian mengambil tenornya pendek, angsurannya akan semakin tinggi, tapi keuntungannya bunganya semakin rendah. Kalau tenornya panjang, angsurannya semakin rendah, kebalikannya, maka bunganya akan semakin tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dan juga tips supaya kalian mendapatkan bunga rendah dalam pinjaman online. Kalau kalian masih kurang paham ataupun kalian masih ada yang mengganjal ya di pikiran kalian, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Ataupun kalian masih bingung tentang perhitungan bunga, kalian bisa tanyakan juga. Mudah-mudahan gue bisa membantu permasalahan kalian seputar pinjaman online. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar rekomendasi aplikasi pinjol yang memberikan bunga rendah yang bisa kalian pertimbangkan untuk menggunakan aplikasinya. Yang pertama, tentu saja gue rekomendasikan the one and only aplikasi SeaBank. Aplikasi ini terkenal memberikan biaya yang paling murah, memberikan bunga senilai 1,6% saja per bulannya. Banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati ya dalam aplikasi yang satu ini. Yang pertama, aktivasi mudah secara online, jadi tanpa dokumen fisik, semua dilakukan secara online. Ya, ini sama seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Yang kedua, bebas biaya administrasi, yang dimana jika kalian mencairkan limit pinjaman berapapun nominalnya, yang diterima dari
rekening kalian itu tidak ada potongan sepeser pun, jadi utuh yang diterima di rekening kalian. Biayanya itu hanya bunga aja per bulan senilai 1,6% dari total pinjaman kalian. Misal kalian meminjam senilai 1 juta rupiah dan kalian mendapatkan bunga 1,6% per bulan, maka bunga per bulannya itu senilai Rp16.000 saja. Ada fitur juga pinjaman fleksibel bisa dicairkan berkali-kali dengan memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 30 juta rupiah. Jika kalian membuka melalui website, di bawahnya ini ada simulasi cicilannya. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian bisa akumulasikan terlebih dahulu untuk biayanya. Tenor yang diberikan oleh aplikasi ini ada 3 pilihan, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Nah, tapi tidak semua pengguna terbuka ya fitur pinjaman dalam aplikasi yang satu ini. Kalau kalian ingin membuka fitur pinjaman dalam aplikasi ini, syaratnya kalian harus sering transaksi di aplikasi ini, seperti menyimpan uang, transfer ke teman kalian, beli pulsa, bayar listrik, bayar air, ataupun yang lainnya. Intinya transaksi online. Jika kalian sering transaksi, maka fitur pinjamannya akan terbuka dengan sendirinya. Apalagi kalau kalian sering menyimpan uang ya di aplikasi ini, maka peluang fitur pinjaman kalian terbuka itu akan jauh lebih besar. Yang kedua, di sini gua rekomendasikan aplikasi Kredit Pintar dari PT Kredit Pintar Indonesia. Aplikasi ini terkenal paling cepat banget nyairnya dan memberikan bunga yang tergolong rendah. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 50 juta rupiah dan kalian bisa lihat di sini. Aplikasi ini memberikan suku bunga tahunan tidak lebih dari 36%. Jadi kurang lebih per bulannya itu senilai 3% aja untuk bunganya. Daftar aplikasi pinjol bunga rendah yang ketiga, gua rekomendasikan aplikasi Easy Cash. Aplikasi ini dari PT Indonesia Fintopia Teknologi telah terunduh di Play Store sebanyak 50 juta unduhan, rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Memberikan bunga harian mulai dari 0,01% per harinya. Ini bunga harian ya. Kalau dua aplikasi yang sebelumnya itu memberikan bunga bulanan, kalau ini berbeda. Contoh, jika kalian mengambil tenor selama 12 bulan, maka bunga 0,01% ini dikali kurang lebih 365 hari. Untuk limitnya sendiri, aplikasi ini memberikan limit tertingginya hingga 100 juta rupiah dan ini hanya bermodalkan KTP saja ya. Tanpa NPWP, tanpa slip gaji, dan tanpa dokumen apapun, hanya bermodalkan foto KTP saja, kalian bisa mengajukan pinjaman dan mendapatkan limit hingga 100 juta rupiah. Dengan catatan kalian merawat pinjamannya dengan baik, yaitu dengan cara bayar tepat waktu sampai melunasi pinjamannya. Jika pinjamannya sudah lunas, maka limitnya ini akan terus bertambah. Nah, selain kalian mendapatkan bunga mulai dari 0,01% per harinya, kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan di aplikasi ini. Bahkan jika kalian tidak mempunyai akun rekening, aplikasi ini bisa langsung mencairkan pinjaman kalian ke e-wallet ya, seperti Dana, OVO, ataupun yang lainnya. Nah, walaupun aplikasi ini banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati dan termasuk dalam kategori bunga rendah, ada minusnya juga ya. Minusnya adalah bayar angsurannya per 15 hari bukan per bulan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman dalam aplikasi ini, lebih baiknya kalian akumulasikan terlebih dahulu ya untuk pemasukan kalian, karena di sini gue tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar ataupun menggalbay dalam aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, terutama di aplikasi yang satu ini. Kalian telat bayar sehari aja, kontak darurat yang kalian cantumkan itu akan langsung ditelepon oleh DC-nya. Keempat, di sini gue taruh aplikasi Adapundi. Adapundi ini dari PT Info Teknosiaga telah terunduh di Play Store sebanyak 10 juta unduhan, rating 4,7 dari 2 juta ulasan. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah cukup dengan satu langkah aja. Nah, untuk bunganya sendiri, aplikasi ini memberikan bunga yang tergolong rendah juga, mulai dari 0,03% per harinya. Jadi mulai dari 0,03% ya. Dan perlu kalian ingat, kredit skor kalian juga sangat berpengaruh. Kalau kredit skor kalian jelek, maka bunganya akan sedikit lebih tinggi yang diberikan oleh aplikasi pinjaman. Untuk tenornya sendiri, aplikasi ini memberikan tenor ada 4 pilihan, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan. Jadi kalian bisa mengangsur pinjamannya per bulan sampai 12 bulan untuk paling lamanya di aplikasi ini. Daftar aplikasi pinjol bunga rendah yang terakhir, gua rekomendasikan aplikasi Rupiah Cepat. Aplikasi ini terkenal memberikan limit yang besar dan bunganya juga rendah. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 200 juta rupiah. Bahkan gua lihat di internet ada yang mendapatkan limit hingga 280 juta rupiah. Ada promo buat kalian yang pengguna baru ataupun baru pertama kali ingin menggunakan aplikasi ini. Kalian bisa nikmati promo bunga mulai dari 0% untuk maksimal bebas bunga selama 30 hari. Jadi kalau kalian mengajukan pinjaman dan mengambil tenor selama 3 bulan, maka bunga yang harus kalian bayar itu selama 2 bulan aja, karena
dimana 1 bulannya free bunga. Pencairannya juga tercepat dalam kurun waktu 15 detik aja, sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Ini sudah pasti karena gue tidak merekomendasikan aplikasi pinjol ilegal, karena pinjol ilegal itu biasanya memberikan bunga yang tidak masuk akal, bahkan bisa 100 hingga 200% dari total pinjaman. Nah, untuk bunganya sendiri, aplikasi ini memberikan bunga mulai dari 0,01% per harinya. Contoh, jika kalian mengajukan pinjaman senilai 7 juta rupiah, bunga yang kalian dapatkan itu per harinya senilai 700 perak saja per harinya jika kalian mendapatkan bunga 0,01% ini. Untuk tenornya, aplikasi ini memberikan tenor terlamanya hingga 17 bulan. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian ingin mendapatkan bunga rendah, kalian ambil tenor mentok-mentok itu 6 bulan aja, jangan lebih dari 6 bulan. Kalau bisa sih 3 bulan aja, supaya kalian mendapatkan biaya paling murah dalam pinjaman online. Nah, oke teman-teman, itulah tips dari gue supaya kalian mendapatkan bunga rendah dan juga daftar aplikasi pinjol yang memberikan bunga rendah yang menurut pengalaman pribadi gue worth it banget untuk kalian gunakan. So, buat kalian yang membutuhkan informasi tentang pinjol bunga rendah, mudah-mudahan terbantu dengan video kali ini. Disclaimer, video ini dibuat tujuannya hanya untuk edukasi semata, bukan ajakan untuk berhutang. Terutama buat kalian yang beragama muslim ya, aplikasi pinjaman online ini mempunyai bunga, dan bunga ini termasuk dalam unsur riba, dan riba adalah dosa besar yang wajib banget kalian hindari. Jadi buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, gua rekomendasikan kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online, karena pinjaman online ini sangat berbahaya yang mempunyai dampak negatif besar bagi kehidupan kalian. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa cantumkan aja di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.